Tadi yang kedua tadi nama billahi wal yaumil akhir. Salah satu syarat sifat orang yang mau ke masjid pertama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah iqamis shalah. Dia mendirikan shalat. Nah, ini adalah satu hadis yang sangat memotivasi kita untuk shalat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau saya sudah bilang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka sudah pasti hadisnya sahih ya. Jadi kita tidak perlu tanya lagi tentang diriwayatkan oleh Bukhari. Inna mura'atan kanat tuqimul masjida aitak isu. Ada seorang perempuan di saat satu riwayat, ada seorang perempuan yang kanat tuqimul masjida aitak isu. Dia itu kebiasaannya menyapu masjid. Kalau istilahnya kita namanya berbot. Tapi dia misalnya bukan berbot, dia ikhlas, dia datang ke masjid, dia sapu-sapu masjid. Pokoknya kerjaannya itu dia sering banget ke masjid, dia tuqimul masjid, aitak isu, dia menyapu. Kemudian pada suatu hari, famada, perempuan itu meninggal. Pada suatu hari perempuan itu meninggal. Fasa'alu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, ini siapa namanya? Tuqiyah. Contohnya perempuan. Ini Tuqiyah kemana? Biasanya dia tahu. Jadi Nabi sekalian. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, kemana dia? Wakil lalu dijawab, sudah meninggal ya Rasul. Kemana? Jadi yang perempuan yang biasa menyapu di masjid ditanya Rasulullah, dia kemana? Dia sudah meninggal ya Rasul. Afala kuntum azantumuni. Apa kata Nabi? Kenapa kamu tidak memberitahukan kepadaku? Jadi orang itu sudah meninggal, kata Nabi. Kenapa saya tidak diberitahukan? Perempuan itu. Sausalli alaiha. Maka kata Nabi, saya akan sholat untuknya. Jadi saking istimewanya orang-orang yang memakmurkan masjid, sampai-sampai Nabi dicontohkan kepada perempuan ini, karena dia sering menyapu masjid atau membersihkan masjid, sampai-sampai Nabi mempersolatkan kuburnya. Maka tunjukkan kuburnya nanti aku akan sholatkan. Itu keutamaan atau kedudukan atau derajat yang diberikan Rasulullah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Motivasi yang kedua tentang mendirikan sholat. Hari ini banyak banget dari sini ya. Ini dia kitab Manhajul Muslim ya, Abu Bakar Al-Jazari. Fa'in ahadukum iza tawadda fa ahsana wudu. Maka jika seseorang dari kalian itu berwudu, fa ahsana wudu, lalu dia memperbaiki wudunya. Jadi dia wudunya dengan benar wudu, wa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa shalah. Tidak ada sesuatu urusan yang dia inginkan ke masjid kecuali dia mau sholat. Saya ulang lagi. Jika ada seseorang di antara kalian, jika kita berwudu di rumah dengan sebaik-baik wudunya, kita wudu yang baik, kemudian kita datang ke masjid, la yuridu illa shalah. Tidak ada tujuan lain kecuali kita sholat. Bedanya saya lagi. Tidak ada tujuan lain ketika kita kecuali untuk sholat. Karena bisa jadi kita ke masjid bukan untuk sholat, mungkin mau nongkrong doang. Bisa jadi mungkin ya. La yuridu illa sholat. Artinya apa? Dia sudah niat di rumah, dia sudah prepare, dia sudah istaid, dia sudah siap-siapin. Oh, sebentar lagi sholat subuh saya sudah mandi, saya sudah pakai pakaian, saya mau ke masjid. La yuridu illa sholat. Lam yahuttu khutwatan illa rafa'allahu biha darajat. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung langkahnya dari rumahnya sampai ke masjid. Illa rafa'allahu biha darajat. Allah tinggikan satu derajat dari setiap langkah. Dari rumah sampai sini, kalau ada 100 langkah, berarti Allah Subhanahu wa taala tiap langkah sampai 100 langkah itu Allah tinggikan derajatnya. Jangan sampai. Kita udah dulu. Hattun anhu khati'atan hatta yadkhul masjid. Atau dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya sampai dia sebanyak langkah dia sampai ke masjid.
Saya ada 100 langkah ya. Jadi pertama 100 derajat, yang kedua itu adalah dihapuskan dosa-dosanya sebanyak ini suruh kan? Atau jam 6? Jam 6. Jadi tadi kita tawarkan ke rumah, wudhu dari rumah, kemudian kita udah niat, saya mau ke masjid, ya. Kamu ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap langkahnya sampai ke masjid itu diangkat derajatnya, atau dan dosa-dosanya sebanyak langkahnya itu dihapuskan. Hatta yakun wa idza dakhala al-masjid, maka tatkala dia sudah masuk ke masjid, karena fi sholatin, maka sholatnya diberikan pahala, diberikan ganjaran. Wa tasilu alaihi malaika, dan malaikat berselawat kepadanya, mada fi majlisi alladhi yusalli fihi, selama dia masih berada di masjid. Itu luar biasa. Jadi kita jalan dari rumah, kita wudhu, kemudian kita sampai ke masjid, pertama diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, kemudian malaikat berselawat untuk kita atau mintakan ampun untuk kita, mana fi majlisi alladhi yusalli, selama kita masih berada di tempatnya. Coba bayangkan, kita ini udah berapa dari subuh tadi 1 jam lebih. Kalau malaikat beristighfar minta ampun kita dari sebelum subuh tadi sampai sekarang, malaikat boleh beristighfar. Berapa banyak dosa kita yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beristighfar bukan saya, bukan Pak Ketua DKM, Pak Imam,